sampai 16 minggu, 3 minggu kemudian baru 1 sampai 1-2 sebenarnya belum masuk standar. Terus implikasinya ke depan itu akan seperti apa, Pak? Terus cara menanggulanginya atau solusinya bagaimana, Pak? Kita bahas, kita bedah lebih dalam, nanti akan disampaikan oleh Pak Denny, ya. Monggo, Pak Denny. Halo, salam sukses, jumpa lagi dengan kami Harisam. Nah, ini untuk ini episode kedua ya. Ketiga kalau kita disambungkan dengan yang live kemarin itu yang hampir 1 jam pembahasan mengenai penyakit ayam di ayam petelur. Nah, ini kita tidak membahas penyakit sebenarnya, tapi kita sekarang lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari teman-teman viewer gitu, terutama teman-teman yang ada di grup Facebook Halotik. Nah, jadi teman-teman kalau yang belum masuk grup Facebook Halotik, gabung aja di situ ya. Nanti tampilin di sini nih, ya. Ada linknya ya, ditaruh ya, Mas Emma, editor. Linknya di sini ya nanti ya. Nah, nanti bisa masuk kayak gitu. Di situ nanti diskusinya lebih gampang. Nah, kali ini ya kita bersama Pak Denny lagi, ya. The only one dokter kita. Walaupun besok ada teman dokter satu lagi. Kalau teman-teman yang sudah menyimak di Instagram ya, yang belum masuk Instagram, belum follow, segera follow Instagram Harisam ya, Instagramnya Harisam. Nah, di situ saya sudah ada sedikit bocoran, ada teman satu lagi dokter hewan yang viral. Spiral, Pak. Oh, spiral. Sensor lagi mau spiral. Sensor mana? Aduh, parah ini Mas. Nah, di sini juga gampang jadi. Di sini juga kita kedatangan satu lagi rekan kami ya. Ini spesialisnya itu di manajemen. Nah, di manajemen peternakan ayam petelur. Nah, ini namanya Mas Riko. Kalau itu terapo. Ya, ini namanya Mas Riko, asalnya Kuningan. Nah, beliau itu domisilinya di Kuningan dan sekitarnya. Karena kenapa saya mengatakan sekitarnya ya? Karena keliling-keliling di situ, ya, Mas Riko ini. Nah, nanti Mas Riko ke depan juga akan gabung dengan tim kami ya, tim Halotik ya. Nah, jadi Halotik itu merupakan afiliasi dari Harisam. Ya, teman-teman nggak usah bingung itu ada Halotik, ada Harisam. Yang penting logonya kepala ayam ya udahlah itu sama aja. Ya, tapi Mas Riko lebih ke arah manajemen. Nanti mungkin di grup Facebook juga akan banyak berkomunikasi dengan Pak Riko, dengan Mas ya, Mas muda apa Mas? Sebenarnya masih muda. Sebenarnya ya, tapi wajahnya kayak gitu nggak apa-apa. Karena nggak pakai masker sih. Ya Pak ya. Saya 2 tak. Oh, kenapa? Boros. Oh, Boros masker maksudnya. Ya, nih kemarin ada yang protes, Mas jangan terlalu banyak bercanda lah, kita kayak gitu. Kita tiap hari memang begini. Yo wis apa ini, apa adanya kita memang seperti ini. Nah, jadi nanti di grup Facebook juga akan banyak berkomunikasi dengan Mas Riko, dengan Pak Denny. Seperti itu. Kalau saya Harisam lebih banyak di YouTube-nya nanti mungkin, ya. Nah, tapi itu teman-teman kita juga. Jadi teman-teman yang mau beternak, ya Pak ya, yang masih bekerja, begitu besok mau pensiun, ya Pak ya, besok mau pensiun, bingung, duitnya dapat 1 miliar kan pensiun sekarang kayaknya Pak ya. Ya, Sama. pesangon, nah, dapat uang banyak, pulang ke kampung bingung mau bikin apa, mau bikin usaha apa. Nah, lewat Halotik, insya Allah kita nanti bisa membantu lah, bisa menjawab keresahan itu karena kami berusaha mengumpulkan ahli-ahlinya. Mas Riko yang di manajemen, Pak Denny yang di bagian nutrisionis, dan ada satu lagi dokter virologi yang viral, besok kita masukkan ya Pak ya. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan menjawab mengenai pertanyaan yang ada di Facebook. Nanti dimasukin ya Mas, pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari sebentar kita cari. Nah, ini dari Ikhwan Syarifudin ya di grup Halotik. Nah, ini grup Halotik. Nah, ini Ikhwan Syarifudin ini kayaknya peternak baru ini Pak Denny. Mas, maaf mau tanya suhu, saya beli tulet umur 13 minggu sekarang. Umur 13 minggu.
sekarang udah 3 minggu, berarti udah 16 minggu ya. Nah, di bobot badannya, kalau BB ya, BB itu singkatannya bobot badannya sekitar 1,1 sampai 1,2 suhu. Apakah BB sudah standar suhu? Terima kasih. Nah, kalau menurut Mas Riko, BB 1,2 umur 16 minggu Mas. Sebelum nanti kita pakai Pak Denny. Kalau itunya mungkin dari buletan dari pabrik itu kalau biasanya standar minimal itu 1,2 minimal. Umur 16 minggu. Ya, 16 minggu. Tapi kalau kita misalkan beli di 13 minggu sampai 16 minggu, 3 minggu kemudian baru 1,1 sampai 1,2 sebenarnya belum masuk standar. Belum masuk standar ya, ingat ya. Belum masuk standar. Ini Mas Riko sudah puluhan tahun di kandang. Ya, bukan pacaran sama ayahnya kan? Kebetulan belum. Oh, belum. Ya, keliling-keliling di kandang, dari kandang A ke kandang B karena beliau fokus di manajemen mengatakan bahwa memang belum standar. Nah, coba kita bahas, kita bedah lebih dalam, nanti akan disampaikan oleh Pak Denny ya. Monggo Pak Denny. Menurut catatan saya dan menurut pengalaman saya yang sudah dan berhasil itu kalau pulet di umur 16 minggu itu kira-kira ya minimal di 1360 sampai 14, jadi 1,360 sampai 1,4 kilo. Oke, berarti kalau umur ayam 16 minggu, teman-teman beli pulet bibit umur 13 minggu dipelihara, umur 16 minggunya itu berat badannya itu harus 1,4 standar ya. Ini rata-rata ya Pak ya, average ya. Jadi rata-ratanya paling rendah 1,3. Nah, ya paling rendah. Nah, kalau teman-teman yang bagi pemula ini yang baru-baru mulai, kalau ayamnya di umur segitu segera dicek. Begitu. Kalau ternyata berat badannya kurang dari itu berarti bermasalah ya Pak. Nah, oke, pertanyaannya implikasinya apa nih Pak Gini? Kalau ternyata umur 16 minggu berat badannya baru seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah itu kenapa? Terus implikasinya ke depan itu akan seperti apa Pak? Terus cara menanggulanginya atau solusinya bagaimana Pak? Nah, ini yang banyak sekali terjadi. Itu dengan bobot segitu dibiarkan. Ya. Terus dengan bobot yang kurang terus, nanti akhirnya itu bisa puncak bisa Pak. Nah, tetapi dengan bobot yang kurang, dengan nutrisi yang minimal, itu nanti dia untuk pembentukan untuk membackup dari produksi telur yang maksimal, itu dia nanti nutrisinya kurang. Hanya untuk pembentukan produksi telur aja kurang ya. Itu kurang. Apalagi kalau pakan itu sebetulnya itu ada 3 aspek. Nutrisi yang masuk itu pertama digunakan untuk produksi. Oke, nutrisi pertama untuk produksi ya. Makan kalau makan ayam makan yang pertama untuk produksi. Yang kedua itu untuk maintenance badan. Maintenance itu perawatan. Oke. Yang ketiga itu di kualitas telurnya. Ya. Jadi nanti tidak balance salah satu mesti kalah. Bisa saja dengan bobot badan yang kurang itu bisa puncak bisa. Puncaknya di umur berapapun bisa ya Pak? Bisa. Nanti di umur 24, 23 banyak yang puncak Pak. Oh, berarti kalau teman-teman peternak itu jangan terlalu merasa senang kalau di umur 24 minggu puncak. Ya. Tapi rata-rata itu teman-teman peternak malah gembira Pak. Jadi ini itu kata Morgana ya Pak? Standarnya itu sebetulnya kita harus memasukkan standar bobot badan dulu di 18 lah minimal. 18. Ya, dan itu standarnya saja itu tercapai umur 25 minggu. Oke, ya. 1,8 itu 1,8 kilo atau 1.800 gram atau 10,8 on. Ya. Enggak sih? 18 on. 18 on. Sorry, salah matematikanya. Minum dulu Pak Sri. Oh iya. Gak bisa Pak. Cuaca ya. Enggak. Apa yang minum? Gak bisa. Penjabarannya lagi.
itu pada saat umur 23-24. Kalau sudah puncak berarti bobotnya kan sebelum 1,8. Itu sudah puncak. Itu nanti puncaknya bagus ya, atau terus naik sampai umur 33-32, tapi bobotnya turun. Karena apa? Nutrisi yang diambil dari pakan kurang, dia ngambil dari badannya. Oke, berarti cadangan nutrisi yang ada di badan akhirnya digunakan untuk produksi. Ya lama-lama habis tak dia telur. Nah, nanti pada saat tertentu di mana bobotnya sudah tidak nututi lagi untuk nyuplai, yang jelas nanti akan jatuh. Produksinya bisa jatuh. Ini yang banyak terjadi di teman-teman ketika puncak tiba-tiba produksinya 30-50%. Produksi puncak itu dikatakan puncak itu lebih dari 90% ya. Nah, ayatnya 1000 berarti berturut lebih dari 900. Itu namanya peak puncak. Itu dengan manajemen yang bagus itu bisa dan lama puncaknya bisa. Oke, ternyata bisa dibikin lama puncaknya. Jangan aneh ya pikirannya. Bukan panjang. Oke. Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan. Iya loh. Berarti tadi kesimpulannya adalah ini belum menjawab pertanyaan saya Pak tadi. Kenapa bobotnya bisa kurang begitu Pak? Jadi begini, sebetulnya kalau kita ingin punya ayam yang perfect, itu kita harus memelihara sejak diusik-usik. Melihara sejak diusik. Sejak diusik. Lama Pak. Nah, karena apa? Kita bisa maintenance apapun di sana. Jadi termasuk bobot, termasuk frame, termasuk ya macam-macam lah di sana. Dan bobot ini itu kebanyakan, itu kesalahan kita itu pada saat grower. Grower itu fase grower. Fase grower itu di usia berapa Pak? Kalau saya sekarang ya di Selmi fase grower saya masukkan pakan grower itu di umur 7 minggu Pak. Kalau di teman-teman banyak yang 9 sampai 10 lah. Nah, 10 ke atas. Karena ternyata apa? Di 10 ke atas kita pakai pakan grower 20-10 itu nanti nggak nutut tetepan Pak. Nah, jadi untuk pakan di mana kalsiumnya tinggi, di mana energinya rendah, nanti biar makannya besar, terus nanti di pembentukan cropnya bagus, itu di situ tempatnya. Jadi akhirnya nanti di grower itu dibentuk. Nah, pada saat nanti pre-layer atau layer di umur 16 minggu, itu kita sering kali kalau sudah pakai grower di 7 minggu. Ini sekali lagi loh ya, ini bukan pakan pabrik. Oke, ini bukan standar pakan pabrik. Bukan. Ini kita punya standar sendiri Pak. Kita punya standar. Ini Halotik punya standar sendiri. Halotik punya standar sendiri. Ya. Makanya teman-teman ya, besok kita mengadakan seminar online ya, karena zamannya online ya Pak. Ya. Karena sulit sekarang untuk membuat seminar yang offline ya, ketemu langsung. Lagian kan teman-teman kita kan secara nasional. Nah, untuk mengakomodir itu semua, kita akan mengadakan seminar online. Nah, Oke. Memang kita belum menyebutkan tanggalnya kapan, ya kan? Biayanya berapa? Kita belum menyebutkan itu. Tapi kita sudah membuka pendaftarannya dari sekarang. Oke, ini sudah ada beberapa yang daftar. Padahal tanggal 24 jam 21 baru kita umumkan. Itu ternyata sudah banyak yang tertarik. Monggo supaya tidak ketinggalan, monggo silahkan saja untuk mendaftar. Linknya ada di sini. bit.ly/pelatihan Halotik. Nah, di situ ya. Nanti kita akan menyampaikan standar-standar kami yang terbaru, yang terupdate. Ya Pak ya? Ya, karena memang sekarang banyak sekali yang berubah. Ya. Ya Pak ya. Oke. Nanti secara mendetail itu nanti akan kita bicarakan pada saat webinar itu. Pada saat webinar ya, karena kalau di YouTube nanti panjang Pak. Panjang sekali. Ini Panjang. sudah 14 menit ternyata Ya. saudara. Jadi seperti itu. Pada saat grower kalau kita pakai pakan sendiri, itu pada saat umur 16 minggu itu sudah bisa mencapai 1,4. 1,3, 1,4 Di usia? ya, di usia 16 minggu. Jadi masuk standar Pak. Masuk standar. Oke. Nanti setelah itu
itu nanti biasanya yang kita maintain dan biar produksinya puncak dan lama, itu kita atur nanti produksi puncak produksi itu jangan di bawah standar bobot badan 1,8. Berarti jangan sampai di bawah 25 minggu puncak. Oke, berarti puncaknya dibikin lebih mundur, Ya. tapi dengan bonus puncaknya lebih Lebih lama. Oke, jadi Perawatannya juga lebih perawatan. juga. Jadi gini ya, paradigmanya sekarang berubah. Ya, Jangan senang puncak cepat, ya, karena yang baik itu puncaknya lama, karena berarti staminanya bagus ya. ya. Kayak cowok juga begitu Pak. Ya. Puncaknya lama, berarti staminanya bagus. Oke. Karena perawatannya bagus. Ya, seperti itu. Jadi sering pada saat kita menuju ke layer itu dimana udah 26 minggu itu sudah mendekati puncak, itu kita tahan Pak. Caranya? Nah, kita kan nanti di webinar kita tahan ya Pak. Nanti supaya apa? Supaya dia tidak puncak dulu. Nanti setelah di umur 28, 29 itu baru kita los. Gas itu puncaknya tinggi Pak. Karena bobot badannya sudah bagus. Sudah bagus. Ingat ya, rumusnya adalah kalau bobot badan bagus, itu produksinya pasti akan bagus. Karena ya kalau bobot badannya bagus itu menjadi lokomotif penggerak utama. Oke ya, jadi rumusnya seperti ini. Oke, ini sudah 16 menit. Kita potong saja untuk sesi kedua. Ya Pak ya, nanti kita akan di sesi kedua kita akan membahas hitung-hitungan bagaimana kalau campuran semi sarmik, karena teman-teman kan nggak mungkin bisa sarmik nih. Ya mungkin bisa sarmik karena daerahnya macam-macam nih, ada di Jawa, ada di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera. Biasanya mereka lebih mudah untuk memberi konsentrat. Ya, di sesi berikutnya kita akan menjelaskan dan kita akan beritahu bagaimana cara menghitungnya, standar pakan yang baik menurut kebutuhan ayam menggunakan menggunakan pakan semi sarmik. Oke? Oke, sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Masuk juga di Facebook group Halotik Indonesia ya. Di sini ya. Oh, di sini. Oke, di sini. Di sini ya. Facebook grup Halotik Indonesia. Teman-teman bisa tanya di situ. Follow juga Instagramnya Arista ya untuk berita yang lebih up to date lagi. Oke. Jangan lupa kalau mau daftar pelatihan seminar online, silakan juga daftar di linknya di sini. Ya, di deskripsi juga ada. Tinggal ketik saja di situ. Pokoknya isi aja dulu deh. Ya, pemberitahuan berikutnya akan kami beritahukan lewat WA. Oke, terima kasih. Salam sukses.